Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan kembali untuk membahas ingredients list suatu produk yang banyak di request oleh orang dan sering di request juga. Jadi mari kita bahas saja produknya secara ingredients list. Jujur aja aku nggak pernah tahu ini merek apa dan produk apa ini. Cuma karena banyak diminta ya sudahlah. Ini adalah Harlette Oat Milk Gentle Facial Wash. Nah, jujur aja aku nggak tahu ini merek apa. Cuma kata orang-orang sih produk ini bagus ya. Cuma mari kita lihat saja secara ingredients list, secara klaimnya bakal kurang lebih kelihatan si produknya bagaimana. Nah, untuk ukurannya dia 100 ml, harganya 115.000. Jadi harganya cukup affordable lah ya untuk sebuah sabun. Untuk klaimnya dia gentle and SLS free cleanser, diformulasikan dengan real oat dan juga susu untuk membersihkan kotoran pada wajah dan meninggalkan kulit menjadi lembut. Dan I mean really soft. Tuh, klaimnya lucu sih. Living skin soft to the touch, I mean really soft. Wow, jadi kulit kalian jangan jadi lebih halus gitu. Halus banget kok kata mereka. Untuk skin type-nya, dia dikhususkan untuk kulit yang sensitive skin dan all skin type. Jadi mungkin dari dry sampai oily skin bisa pakai produk ini. Kemudian untuk benefits-nya, klaimnya dia itu gently cleanse skin, tidak akan membuat kulit menjadi tertarik, dan juga membuat kulit menjadi lebih lembab. Nah, itu klaimnya seperti itu. Dia juga SLS free, alcohol free, dan juga paraben free bagi kalian yang bertanya-tanya. Oke, kita akan bahas secara ingredients list. Seperti biasa ingredients list akan aku taruh di description box kalau kalian mau membaca bareng. Jadi akan aku taruh di description box, oke? Yang pertama adalah air, aqua. Kedua adalah glycerin, gitu kan sebagai humectant. Jadi mampu untuk mengikat kelembapan dan menahan kelembapan tersebut supaya kulit jadi lebih lembab juga. Yang ketiga dia mengandung polisorbat 20. Nah, polisorbat 20 atau nama lain farmasi adalah Twin 20 ya bisa pakai. Twin 20 itu merupakan surfaktan non-ionik. Ya kan, surfaktan kalau SLS, SLS itu dia anionik. Ini non-ionik ya, polisorbat 20. Nah, biasanya kita pakai Twin 20 nih ya. Biasanya formulasi itu kita pakai sebagai surfaktan ataupun sebagai emulsifier. Nah, biasanya Twin 20 itu akan digunakan di konsentrasi yang rendah sebagai emulsifier. Sejauh ini aku belum pernah ngeformulasikan produk dengan menggunakan polisorbat 20 sebagai surfaktan base-nya, oke? Jadi, I don't know, tapi secara ingredients list harusnya dia kalau surfaktan polisorbat 20 ya harusnya gentle banget sih karena ya itu non-ionic surfaktan. Jadi harusnya gentle banget. Kemudian yang keempat dia mengandung cetyl alkohol dan kelima adalah stearyl alkohol. Nah, cetyl alkohol dan stearyl alkohol itu merupakan humectant juga. Jadi mampu untuk mengikat kelembapan dan menahan kelembapan pada kulit. Kemudian dia ingredients listnya keenam baru mengandung disodium cocoyl glutamat. Nah, disodium cocoyl glutamat, ya kan? Kalau kalian dengar glutamat, oke, glutamat itu merupakan asam amino, oke, asam amino glutamat. Nah, kalau misalnya surfaktan yang biasanya amino acid base, ya kan, yang kayak glisinat, apa glutamat belakangnya, itu biasanya akan gentle sekali di kulit ya, karena memang kalau amino acid surfactant itu rata-rata memang dia gentle dan bagus banget digunakan di surfaktan sebagai surfaktan di produk yang for sensitive skin maupun untuk kulit bayi. Jadi ada glutamat atau oat amino acid ataupun glisinat itu merupakan surfaktan yang gentle dan bagus untuk kulit. Karena dia nggak akan stripping dan nggak ngarahin kulit iritasi juga. Kemudian dia mengandung butylene glycol. Nah, butylene glycol sebagai humectant juga. Kemudian mengandung PEG 40 hydrogenated castor oil di sini. Emollient, namun juga sebagai emulsifier, itu kan kayak komponen minyak seperti itu. Namun ya biasanya PEG 40 hydrogenated castor oil ini hampir ada di semua produk ya. Jadi bagi kalian kayak PEG nggak boleh, no, PEG nggak masalah sih. Jadi Inoflow nggak masalah. Kemudian dia mengandung polyakrilamid. Ini katanya texture enhancer. Polyakrilamid itu kan kayak semacam polimer ya, kayak semacam plastik gitu. Dan bisa dibilang ya itu cuma pembentuk tekstur sabunnya aja sih supaya dia teksturnya jelas gitu loh. Kalau kamu nggak pakai tekstur enhancer ya jadi cair banget gitu kan, jadi nggak enak. Kemudian dia mengandung kokamidopropyl betain di bawah ya. Kokamidopropyl betain ini merupakan surfaktan juga. Jadi kokamidopropyl betain itu merupakan surfaktan ya once again gentle. Inoflow dia gentle. Cuma buat National Eczema Association NAA itu memang berkata kalau misalnya kokamidopropyl betain itu bisa men-trigger eczema pada kulit yang memang dia sangat sensitif dan sangat eczema prone gitu kan. Cuma secara keseluruhan kokamidopropyl betain itu merupakan surfaktan yang sering banget dipakai di produk dan rata-rata juga tidak bermasalah sih. So I think it's fine in overall. Kemudian dia mengandung C13 14 isoparafin. Ini sama, ini juga semacam kayak texture enhancer juga.
Dan kalau isoparafin seperti ini itu kadang-kadang juga sebagai humectant ya. Jadi pengganti dari silikon, oke. Ada C1314 isoparafin karena dia itu bisa lebih gampang dibilas dibandingkan dengan silikon. Kalau silikon tuh agak susah dibilasnya, sedangkan ini lebih gampang dibilas sih, seperti itu. Kemudian dia mengandung Avena sativa oat kernel extract. Nah, oat kernel extract di sini. Nah, Avena sativa, biasanya Avena sativa, mungkin kalian akan dengar nama lainnya adalah colloidal oat. Nah, colloidal oat tuh kalau misalnya di produk yang kayak ada colloidal oat itu misalnya kayak semacam barrier cream kayak gitu, dia dikatakan sebagai skin protectant. Nah, karena kenapa gitu? Karena kalian tahu tepung gitu kan ya, tepung gandum, tepung oat itu dia itu kan kalau kena air, dia tuh akan mengikat air kan ya. Jadi dia humectant, ya kan? Dia mengikat air langsung. Nah, namun dia juga misalnya kena air gitu kan, dia tuh akan memiliki sifat oklusif gitu kan. Jadi dia mampu tuh membentuk lapisan tipis pada permukaan kulit supaya kelembapannya itu nggak menguap keluar. Serta colloidal oat juga udah dari dulu banget lah ya dianggap juga sebagai bahan untuk menenangkan kulit, oke? Jadi dia tuh bagus untuk soothing kulit dan dia tuh membuat kulit kalian jadi lebih tenang, kemerahannya berkurang juga, jadi dan juga melembabkan kulit. Jadi colloidal oat is a very nice ingredient. Kemudian dia mengandung, oh ini ekstrak dan ini ada tepungnya, jadi ada dua, oke? Anggapannya kurang lebih sama lah, soothing dan skin protectant juga. Kemudian dia mengandung rice bran extract. Nah, rice bran di sini. Rice bran itu, kalau misalnya kalian ngomong rice bran oil ya, anggapannya. Itu kayak minyak dari, itu loh, what do you say? Beras ya, beras. Nah, rice bran itu terkenalnya dia karena dia emollient yang bagus gitu kan. Dan rice bran itu juga soothing kulit. Dan dia kan ada kemungkinan dia mengandung kojic acid di dalamnya. Kan, tapi harus difermentasi sih. Tapi ada kemungkinan beras itu ada kemampuan untuk mencerahkan kulit gitu loh. Karena kita tahu lah, kalian mungkin sering pakai air rendaman beras, kalian usah balurkan ke kulit dan menjadi lebih cerah kan. Jadi kurang lebih memang beras ada kemampuan untuk mencerahkan kulit sih. Kemudian dia mengandung inositol humectant melembabkan kulit. Kemudian dia mengandung Camellia recutita atau matricaria. Nah, matricaria ini semacam satu golongan sama chamomile. Nah, chamomile itu merupakan essential oil yang bisa dibilang ini apa? Ekstrak ya, oke. Kalau misalnya ekstrak chamomile atau chamomile essential oil itu once again dia ada kemampuan antiseptiknya, cuma memang lebih ke arah untuk menenangkan kemerahan, ya kan? Mereka tuh sangat soothing kulit, mampu untuk menenangkan kemerahan. Jadi kalian akan sering melihat kalau sensitive skin ada chamomile-nya di sana. Dan secara natural ingredients, memang kalau natural extract, chamomile itu merupakan essential oil yang bagus dan cocok untuk kulit yang sensitif bersama dengan calendula. Kemudian dia mengandung hydroxypropyl methyl cellulose, HPMC. HPMC juga dia itu pengental juga, oke? Enhancer, tekstur enhancer juga, nggak masalah. Dan dia mengandung DMDM hidantoin di sini. Nah, inilah kok ada DMDM hidantoin. Nah, DMDM hidantoin itu merupakan, I will say itu pengawet ya. Memang DMDM hidantoin itu merupakan pengawet. Nah, DMDM hidantoin itu memang sebuah pengawet yang bisa bilang agak kontroversial karena dia bisa berikatan dengan 1,4 dioksan dan itu formaldehyde releaser. Jadi mampu untuk melepaskan gas formalin. Kalau misalnya ada senyawa 1,4 dioksan. Nah, tapi memang kalau DMDM hidantoin itu akan melepaskan formalin, tentu saja tidak akan seperti kayak kalian melepaskan formalin kalau kalian bersentuhan dengan mayat yang diawetkan. Tidak saja kayak gitu. Aku dulu sering praktikum menggunakan formalin, agak kelenger, agak mabuk, cuma nggak sampai to the point aku ikut pingsan atau apa enggak. Padahal formalinnya ya keras banget gitu. Aku praktikum, tapi nggak masalah. Jadi secara keseluruhan DMDM hidantoin mungkin bukan merupakan sebuah pengawet yang bisa dibilang terbagus, namun bisa dibilang ya kayak ya aku pribadi kalau kayak direndah kayak gini sih nggak masalah sebenarnya. Aku nggak bermasalah dengan DMDM hidantoin. Cuma memang beberapa orang akan lebih teriritasi dengan DMDM hidantoin gitu. Jadi sebenarnya tergantung balik ke kalian sih. Namun kalau secara formulasi kalau konsentrasi rendah banget dia tidak akan melepaskan formalin. Cuma memang agak hati-hati saja sih bagian kulitnya ekstra sensitif. Cuma aku pakai produk DMDM hidantoin so far sih nggak ada masalah di aku. Cuma kalau aku teriritasi mungkin itu menjadi sesuatu yang akan aku pikirkan lagi. Kemudian dia mengandung sodium hyaluronate, garam dan hyaluronic acid, hydrating, humectant, mampu untuk meningkatkan hidrasi pada kulit. Kemudian dia mengandung sodium laktat. Nah, sodium laktat, lactic acid garamnya, pH adjuster, ada citric acid, asam sitrat, AHA, tapi ini pH adjuster juga, menurunkan pH.
ada parfumnya, namun di bawah banget ada parfum. Jadi bagi kalian memang sensitif parfum, mungkin kalian mau menghindari produk ini, cuma memang dia agak di bawah banget dan aku pribadi tidak masalah dengan parfum. Oke, jadi I think it's fine selama kamu tidak alergi sama parfum. Oke. Kemudian dia bisa bolol. Nah, bisa bolol ini merupakan sebagai ingredient juga soothing, kan? Dia soothing juga dan juga calming the skin. Jadi ingredients yang bagus juga. Nah, secara ingredients list, aku bisa langsung nebak di sini kalau misalnya secara produk ini busanya tidak banyak-banyak banget. Yang pertama. Yang kedua, produk ini memang cocok untuk kulit yang memang kering namun sensitif. Aku bakal ngomong ini produk ini cocok gitu kan ya. Secara surfaktan memang ya. Surfaktannya dia tuh gentle semua dan konsentrasinya kok misalnya nggak diputer-puter loh ya. Kalau saya memang ini urut, ya harusnya sih produk ini busanya nggak banyak. Karena kalau misalnya nggak diputer-puter ingredients listnya, karena di sodium kokul glutamatnya agak di tengah gitu. Jadi busanya nggak akan terlalu banyak. Dia gentle banget. Dia cocok untuk kulit yang kering. Untuk kulit yang berminyak apakah cocok kak? Gitu kan. Nah ini kalau misalnya produk yang untuk dry skin kalian pakai di oily skin sebenarnya tidak ada masalah. Cuma memang kalau misalnya kalian mau lebih bersih kan harus menggosok lebih lama sih, kan lebih gosok-gosok saja tidak masalah. Jangan terlalu cepat kalian bilas gitu loh. Kalau terlalu cepat kalian bilas ya takutnya nggak bersih sih. Cuma in overall I think this is a really nice product karena surfaktannya dia gentle, for sensitive skin juga aman, tidak akan stripping kulit dan dia juga mengandung banyak bahan yang bisa dibilang oke banget untuk kulit yang sensitif. Ada bahan menenangkannya, ada oat flower extract, ada oat kernel extract, ada matricaria, ada rice bran oil. Ada bisa bolol. Jadi bahannya ini memang bahan-bahan yang soothing kulit semua. Produk ini no nonsense, tidak ada aneh-anehnya, tidak ada neko-nekonya. Jadi in overall I think this is a really nice product dan untuk harga 115.000 100 ml menurutku ini tidak terlalu mahal dan cukup affordable dan bisa kalian untuk beli. Jadi secara keseluruhan seperti itu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.